Teori lokasi dan aglomerasi dikemukakan oleh Heinrich von Thunen. Johann Heinrich von Thunen lahir pada 24 Juni 1783 dan hidup sampai 22 September 1850. Beliau adalah ekonom terkemuka abad ke-19. Von Thunen merupakan tuan tanah di Mecklenburg, di Jerman Utara. Model von Thunen yang mengupas tentang perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa tanah. Teori aglomerasi berfokus pada hubungan antara biaya tanah dan biaya pengangkutan barang. Tanah di dekat kota lebih mahal, tetapi transportasi lebih murah. Dan semakin jauh dari kota, harga sewa tanah semakin murah, namun biaya transportasi semakin mahal. Von Thunen mencoba membuat pola penggunaan tanah berupa diagram cincin dan terbagi menjadi 5 kawasan. Kawasan pertama adalah pusat kota. Kawasan ini terdiri dari pemukiman penduduk, pusat jual beli, dan pusat pemerintahan. Kawasan ini adalah kawasan paling ramai, dibandingkan kawasan yang lain. Kawasan yang kedua adalah kawasan pertanian intensif yang merupakan produksi susu dan sayuran. Susu merupakan kebutuhan pokok masyarakat Eropa. Dan kebun tanaman sayuran sebagai penopang kebutuhan harian penduduk di pusat kota. Letaknya dekat dengan kota karena bahan-bahan ini mudah rusak. Kawasan ketiga adalah wilayah hutan sebagai penghasil kayu bakar. Kayu bakar merupakan kebutuhan utama masyarakat untuk memasak dan kebutuhan lainnya. Karena biaya angkutnya mahal maka letaknya harus dekat dengan pusat kota. Kawasan keempat adalah kawasan ladang gandum. Gandum sebagai penghasil bahan baku utama roti membutuhkan kawasan yang luas, sehingga daerah yang jauh dari kota dipilih karena biaya sewa lahan yang murah. Selain itu, biji gandum bisa disimpan dan tahan lama. Kawasan kelima adalah peternakan. Peternakan membutuhkan lahan yang luas sehingga peternak memilih kawasan paling luar dengan harga sewa tanah yang murah. Selain itu, penduduk juga lebih cenderung untuk tinggal jauh dari kawasan peternakan. Jadi, teori aglomerasi menurut Johann Heinrich von Thunen berbentuk lingkaran dan terdiri dari pusat kota, kawasan peternakan dan perkebunan, kawasan hutan sebagai penghasil kayu bakar, kawasan ladang gandum sebagai penghasil bahan utama roti dan yang terakhir adalah kawasan peternakan. Demikian, pembahasan materi ini. Kita bertemu kembali di materi tentang teori pertumbuhan wilayah yang lain pada video berikutnya. Tetap semangat!